Pemirsa, 2 pasien reaktif rapid test asal Parepare, Sulawesi Selatan melarikan diri dari RSUD Andi Makassau Parepare saat hendak diisolasi. Diduga pasien yang merupakan ibu dan anak ini sudah berada di Makassar. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare memeriksa satu persatu mobil yang melintas. 3 akses keluar masuk di kota Parepare menuju Sidrap, Baru, dan Pinrang juga telah diblokade. Petugas berusaha mencari keberadaan kedua pasien yang sempat dilaporkan warga terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare sedang mencari mobil penumpang tujuan Makassar. Dia menyampaikan ke kami bahwa yang bersangkutan itu sudah naik di atas mobil. Tetapi pada kenyataannya setelah kami menelusuri, HP itu belum keluar dari Parepare, masih berada di sekitar Sumpang. Sebelumnya, kedua pasien tersebut dinyatakan reaktif rapid test, namun pada saat hendak diisolasi, sembari menunggu hasil swab test, kedua pasien tersebut malah melarikan diri menggunakan sebuah minibus warna hitam. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan santri dari berbagai daerah di kawasan Kota Kediri mulai kembali ke Pondok Lirboyo Kota Kediri untuk mengikuti proses belajar mengajar. Penerapan protokol kesehatan hingga pemeriksaan surat keterangan sehat dilaksanakan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebanyak 2.500 santri dari berbagai daerah ini mulai kembali ke Pondok Lirboyo Kota Kediri untuk mengikuti pembelajaran. Dalam tahap pertama, pihak pondok hanya menerima santri dari wilayah Kediri dan sekitarnya. Penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan penggunaan masker menjadi hal utama saat santri kembali ke pondok pesantren. Selain itu, para santri juga diwajibkan untuk membawa surat sehat dari puskesmas dan telah mengisolasi mandiri. Setelah masuk ke dalam pondok pesantren, para santri dikarantina selama 14 hari di 2 gedung khusus. Rencananya, pihak pondok pesantren juga akan melaksanakan rapid test COVID-19 secara acak kepada para santri. Santri mulai datang, langsung kita periksa kesehatannya, kita kumpulkan di aula, kita beri pengarahan. Ya, setelah itu nanti mereka masuk ke asrama khusus dulu. Nanti selama 14 hari kita isolasi di situ. Baru setelah selesai mereka kita perbolehkan masuk ke asrama santri. Proses kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 1 bulan ke depan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya persiapkan protokol kesehatan berupa rapid test untuk mencegah penyebaran COVID-19 bagi penumpang 2 kapal laut dari Kalimantan yang akan bersandar hari ini di Dermagaroro, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satu kapal laut yakni Satya Kencana 3 yang bertolak dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai membawa sekitar 300 santri dan santriwati yang berasal dari Kota Waringin Barat untuk mengikuti pembelajaran di pondok pesantren di Madura, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Afnan Subagio, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 29 warga dinyatakan reaktif COVID-19 setelah rapid test dilakukan di Desa Ketajen, Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Ketajen masuk dalam zona merah setelah 3 warga meninggal dunia karena COVID-19. ...29 warga dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti rapid test di Desa Ketajen, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, akses desa sempat ditutup karena 14 warganya positif COVID-19. Hari ini kita 263 kakak. Reaktif nanti kita edukasi untuk isolasi, terus kita lanjutkan untuk kita nanti menunggu giliran untuk dilakukan swab. Desa ini masuk zona merah penyebaran COVID-19 di Sidoarjo setelah 3 dari 14 warganya yang positif COVID-19 meninggal dunia. Dalam waktu dekat, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sidoarjo akan menggelar uji swab massal untuk seluruh warga desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, tes cepat COVID-19 atau rapid test bukan sesuatu yang dihindari dan tidak membuat seseorang diisolasi jika hasilnya negatif. Sementara hingga hari ini jumlah pasien positif COVID-19 memang bertambah berjumlah 1.226 orang. Tes cepat merupakan langkah awal identifikasi COVID-19. Jangan salah paham. Rapid test apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan menggunakan standar operasional yang diyakini oleh tenaga medis tidak berbahaya. Justru akan membantu diri kita, orang lain, dan pemerintah. Menjalani rapid test tidak sama dengan di karantina. Kita masih bisa beraktivitas tanpa menularkan atau tertular COVID-19 apabila terbukti negatif. Jangan takut untuk beraktivitas selama menjalankan protokol kesehatan apabila hasil rapid test tidak reaktif. Pada prinsipnya, rapid test atau tes cepat yang disebut sebagai rapid diagnosis test sebenarnya ditujukan kepada orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif. Rapid test yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah tetap mentargetkan orang-orang yang berisiko tinggi. Tenaga kesehatan di seluruh Indonesia melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Upaya ini disebut sebagai contact tracing. Apakah semua orang di semua tempat ramai atau kerumunan harus menjalani rapid test? Nah, hal ini hanya dilakukan apabila memang diperlukan. Laksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak 19.917. Sehingga totalnya sekarang kita melakukan pemeriksaan 621.156 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.226 orang, sehingga totalnya menjadi 45.029 orang. Kalau kita perhatikan distribusinya, maka beberapa provinsi menunjukkan angka yang masih cukup tinggi. Di antaranya adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan 394 positif baru dan 102 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 180 orang positif baru dan 122 sembuh. Sulawesi Selatan 112 positif baru. Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini totalnya adalah 534 orang, sehingga total sembuh menjadi 17.883 orang. Kasus meninggal 56 orang, sehingga total menjadi 2.429 orang. Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Timur mendatangi Pasar Singosari, Malang, Jawa Timur. Kedatangan rombongan tersebut untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Timur meninjau protokol kesehatan di Pasar Singosari, Malang. Peninjauan ini guna memastikan kesiapan penerapan prosedur protokol kesehatan berjalan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di pasar, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pun kerap mengimbau warga dan pedagang untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak serta rajin mencuci tangan. Kebijakan dari pemerintah daerah adalah memberlakukan ganjil genap untuk para pedagang. Kemudian pedagang-pedagang los juga diberikan waktu malam hari. Demikian juga pedagang-pedagang yang lain yang di pinggir jalan ya sesuai dengan aturan pemerintah daerah juga dilaksanakan jaga jarak. Lebih lanjut, TNI dan Polri siap mengawal penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan bahwa Malang Raya belum bisa memasuki fase new normal. Hal itu karena Malang Raya dinilai masih rawan dan masih belum menjadi zona hijau. Setelah pelaksanaan PSBB dan memasuki masa transisi, kasus penyebaran COVID-19 di Malang Raya cenderung alami peningkatan. Karenanya memasuki pekan ketiga masa transisi di Malang Raya, pemerintah daerah belum menerapkan era normal baru.
Dalam rapat koordinasi evaluasi masa transisi Malang Raya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan wilayah Malang Raya masih belum menjadi zona hijau atau masuk kategori sedang. Maka masa transisi masih akan dilakukan sehingga Malang Raya belum bisa menjalani fase kenormalan baru. Malang Raya masih masuk area dengan resiko sedang. Oleh karena itu, posisinya adalah masih transisi menuju new normal. Kalau sudah hijau, baru akan bisa memasuki new normal. Yang berada di garda depan untuk pendisiplinan masyarakat adalah warga masyarakat itu sendiri. Sementara Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Widodo Iriansyah meminta para kepala daerah Malang Raya yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang untuk tetap semangat menangani pandemi COVID-19. Pak Wali Kota, Pak Bupatinya kendor semangatnya untuk menjadikan kuning jadi hijau. Dampaknya terhadap Kapolres dengan Dandim itu pasti ada. Tapi kalau semangatnya kepala daerah ini terus nggak kendor, kencang terus, maka Kapolres lebih kencang lagi dibanding kepala daerahnya. Dengan evaluasi ini, berarti Malang Raya belum bisa memulai new normal mulai minggu besok. Masa transisi pun diperpanjang hingga 1 minggu ke depan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Wisatawan asal Jakarta yang hendak berlibur ke kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat diminta putar balik petugas. Informasinya akan hadir sesaat lagi usai jeda.